dua kali, karena di situ PP ini bahasanya biar tidak ada kepentingan di dalamnya. Kalau dia nanti seumur hidup kan takutnya ada kepentingan di situ. Jadi itulah PP mengcover di situ. Tetapi kalau di Pergub sendiri tidak. Cuman dia di Pergub itu sesuai dengan pemilihan. Cuman masa baktinya 3 sampai 5 tahun. Jadi sesuai dengan kebijakan Pak Penghulunya, apakah mau 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Itulah di Pergub, makanya pembeda. Jadi di Perkam sendiri saya coba tadi sekilas baca, memang belum ada, entah saya silap bacanya. Cuman tadi Pak Penghulu juga mempertanyakan, nampaknya nggak ada Pak Pendamping. Apa betul memang nggak ada Pak Krani? Atau saya silap bacanya kan gitu, nggak jumpa tadi pasal berapanya? Iya Pak, masa bakti. Memang di itu kalau nanti di apa? Di bagian pengawas sudah, di bagian pengelola, pengurus, ya direktur dan yang lain. Juga ada pembeda masalah SK juga. Kalau di Pergub itu SK dikeluarkan Pak Penghulu adalah direktur dan sekretaris, sedangkan di PP hanya direktur saja, sekretaris, bendahara, anggota atau kepala unit itu direktur yang ini. Itu juga kalau bisa juga dituangkan biar lebih jelas. Kalau persentase ini saya kurang tahu nih diambilnya dari mana. Kayak gaji penasehat, gaji direkturnya 2,75. Nah ini juga memang apa sudah ada ininya dalam artian rapatnya untuk pembahasan persentase ini. Yang jelas inilah kita juga digesah Bapak Ibu bahwasanya pendaftaran sudah tinggal 2 bulan lagi. Karena mau kita digesah itu makanya ada inisiatif dari Pak Direktur Hukum bahwasanya kita muskamkan, karena dari 4 kampung dampingan saya baru inilah ada muskam tentang perubahan pendirian hukumnya. Yang lain memang belum ada, saya kurang tahu apakah memang mau di perubahan atau tidak, karena memang wajib menyesuaikan ada ART-nya setelah perkamnya. Tapi kalau perkam ini memang rujukannya sebetulnya kita Pergub, karena Pergub belum ada perubahan. Tetapi kita tidak lepas juga oleh PP tadi, karena PP juga ada mengatur sebagian yang tidak ada di dalam Pergub. Jadi Pak, saya ingin bertanya dengan Pak Direktur, apakah sudah mulai ini lagi, pendaftaran lagi, atau nunggu ini dulu? Nunggu ini terselesaikan dulu, baru mulai daftar lagi ya? Ya, kurang berapa? Oh gitu ya, oke lah. Jadi yang kira-kira terkendala bukan hanya ADRT-nya saja dengan perkamnya kan? Iya. Jadi memang kalau saya yang bicara memang agak berat, karena saya juga juknis dari kabupaten sendiri, saya kurang paham karena memang ada bagian-bagian tersendiri di atasan kami. Cuman sudah saya coba undang kemarin, beliau memang tidak bisa hadir. Bahasanya coba nanti dikoordinasikan kembali oleh Pak Direktur ke kabupaten, apakah perkam ini sudah sesuai dengan apa yang diminta atau tidak. Karena memang kalau kita mengikuti PP memang agak melencengnya jauh dengan kondisi wilayah kita, karena setiap daerah itu punya kebijakan masing-masing. Jadi kalau bisa dikoordinasikan. Dan di sini juga memang masih banyak nih perlu perbaikan ini di area juga perkamnya. Kalau di atau juga melakukan kerjasama dengan pihak lain. Di sini kita kalau sudah adanya perubahan atau pendirian dari badan usaha itu sendiri, jangkauan itu lebih umum atau lebih luas. Jadi perkam ini sudah nanti kalau sudah terbit bisa mengadopsi, yaitu tadi udah kelasnya udah bisa membentuk apa sih berapa PT, kita kurang paham, pokoknya jangkauan lebih luas. Itu aspek-aspeknya meliputi dari bidang perdagangan kita sudah bisa masuk, lembaga keuangan mikro,
mikro, penyewaan, wisata, pertanian, peternakan, perikanan, semua mencakup di situ. Dan di sini kita mengambil dari di sini untuk yang di bab 3 jenis usaha 35 tahun. Bungkam, SK Bungkam itu mau saya tadi saya disebut apa 2 tahun, apa 3 tahun, apa 5 tahun. Saya milih waktu yang terpendek karena sebagai komisaris saya bisa evaluasi gitu. Jadi kalau memang kinerja 1 tahun tidak baik, berarti tahun depan saya bisa mencopot. Kinerja atau tidak copot, kinerja dia sudah habis. Nah, itu bisa kesempatan seperti itu. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke pegawai maunya seumur hidup kan. Nah, itu ya. Nah, jadi pertimbangan. Tapi dalam pemikiran saya seperti itu hanya dalam rangka menuju ke kemajuannya. Tapi kalau memang sudah maju, apa kita yakin misalnya dalam rapat BPD juga yakin semuanya ini memang udah berhasil, bikin aja Pak Penghulu 5 tahun dalam tawaran itu 7 tahun 10 tahun oke, karena semuanya sudah yakin kita akan maju gitu. Jadi nggak takut. Tapi bagi saya pribadi komisaris lebih pendek lebih bagus untuk saya evaluasi. Kalau bagus kan tinggal menyambung. Nah ini masih bagus, SK perbarui Pak Murani, sambung lagi. Nah, bisa juga seumur hidup karena bagus. Tapi kalau enggak, 1 tahun evaluasi cukup. Nah itu kan maksud saya. Itu mungkin jadi kalau misalnya vakum, mengingat sejak ini pengalaman misalnya vakum, jadi kita nggak berkepanjangan vakum itu tujuannya. Nah, mungkin kalau sekarang sih saya nilai bagus, cuma kan nggak tahu ini untuk perkembangan 5 tahun yang akan datang. Nah itu arahnya. Langsung aja ini ke permasalahan. Jadi intinya ya saya sebagai masyarakat pernah hutang di tahun juga. Kalau PP sama Pergub ini saya mau dari apa memang perbedaan. Cuma tahunya begini Pak Kandang. Masyarakat tidak tahu Pergub, tidak tahu PP. Intinya masyarakat Bungkam ini maju bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masalah teknis PP dan peraturan tertentu atau apapun, nah itu yang berwenang adalah kita sama direktur dan bertanggung. Jadi masyarakat itu biasanya kalau masalah yang penting maju lah, kan tahu sendiri masyarakat awam ini Pak. Jadi boleh kita bicara Pergub, PP, segala macam boleh. Tapi khusus untuk masyarakat, dan ini adalah dari awal 2006 sampai sekarang alhamdulillah Bungkam ini masih hidup lah, alhamdulillah, saya bersyukur. Tapi dengan itu kami selaku masyarakat ingin sekali lah masalah yang disampaikan pendamping yang depan-depan ini, ya kita koordinasi secara yang berkepentingan, jangan melibatkan masyarakat. Masyarakat itu menghadapnya yang dicontohkan, misalnya ada masa bakti. Itu sebenarnya setahu saya itu memang yang mempunyai hak dan wewenang berapa tahun, berapa bulan, berapa periode adalah anggota waktu itu kan. Nah, ini jadi saya bingung juga kalau PP-nya bernilai itu, bernilai itu akan nanti lomba-lomba. Makanya yang disampaikan tadi, masyarakat inginnya ini bunga maju, itu aja. Kalau seandainya masalah jabatan satu, ya kita kondisikan dengan aturan aja. Yang kedua mengenai hal suku bunga penabung. Apa sementara ini direktur berapa persen yang untuk suku bunga apa ini penabung? 5% per tahun. Itu sudah sesuai dengan bunga lain. Paling tinggi bunga apa dari per tahun 5%, kalau di bank 2% ya. Jadi sudah ada gambaran. Nah sementara ini yang saya maksud untuk peraturan dan PP ini kita godok bersama. Ayo apa sama desa rekamnya. Nanti hari itu disampaikan ke laporan pertanggal tahun bulan berapa dan itu sampaikan ke saya. Jadi mau bagaimana caranya itu. Tapi kalau rekam atau aturan mau dipakai yang ini dibiarkan pendamping, ya oke kita bahas apa yang dimaksud. Gitu. Nah tapi tidak lupa juga nanti misalkan ke
hak anggota. Karena yang namanya ADRT adalah keputusan anggota, kan gitu. Kita cuman rekap kan gitu. Itu yang itu. Jadi selanjutnya untuk Bung ini dalam bidang ini benar-benar ada kabar yang agak maju, ya bersyukurlah. Mudah-mudahan dari pengurus Bung ini ya sama udah ada ini nggak ada yang hadir ini pengurusnya selain ketua sama sekretaris ada. Oke, jadi ini itu. Kami pun sangat setuju dengan pendamping karena ini kan dilaporkan ke Pengawasi lo hadir nih hukum HAM tidak yang mungkin untuk mengatur dana yang sudah masuk dengan kalau dulu dari dana bisa, nah, mungkin itu bisa kalau ada pada hukumnya mungkin juga bisa ada ke anggaran dari desa atau kampung. Nah ini untuk menambah income mungkin ada hukumnya juga. Oleh itu saya mohon kepada pimpinan pemerintahan, jadi kalau memang ini aturan mau digodok, ya yang undang ini semua pihak, terutama BPD dan perangkat dan tokoh masyarakat, karena menyangkut hal peraturan, kan gitu Pak Pendamping. Jadi tidak boleh individu. Habis itu nanti disampaikan ke forum yang terbesar, yaitu rapat pertanggungjawaban Bungkam. Itu yang ini. Jadi intinya kami mohon kepada direktur yang sudah maju, ya akan maju lah kalau dibanding dari dulu ya maju juga. Cuma ini ada pesat, alhamdulillah suntikan dana dari APD, alhamdulillah berjalan. Dan mudah-mudahan ini bertanggung jawabnya di dunia akhirat, bukan di istilah saja, tapi di dunia akhirat juga. Jadi mohon hati-hati pemegang kekuasaan Bungkam, mohon hati-hati jangan sampai ada masalah di Bungkam, masyarakat malu juga yang veteran, malu. Jadi intinya ya hati-hatilah kerja. Apa haknya dan melayani masyarakat itu manusia, bukan 9 orang, 7 orang. Apalagi Bungkam ini melayani masyarakat lebih dari 100. Saya tahu sangat susah. Makanya hati-hati cara menanggapinya, jangan ada yang sampai tersinggung masalah itu. Karena ya saya ingat yang sudah lah. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah agak mendingan. Ya saya sekali lagi kalau memang mau aturan ini mau diproses, mau direvisi, mau di apa ya ini sudah bersama apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang sedikit. Nah, oke saya setuju. Namun rasanya mumet. Kalau peraturan presidennya beda, presidennya beda, terus nanti desanya mengatur ke Pemdes, ini sangat mumet. Makanya kita harus sinkron supaya tidak ada perbedaan di antara peraturan ABC-nya. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf.